Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas masalah KPR, tapi KPR dari Lembaga Keuangan Syariah. Apakah kemudian itu mengandung riba? Karena banyak di antara kita, terutama yang masih awam, tahu riba tapi tidak pernah mendalami makna riba itu apa, prinsip-prinsip riba itu seperti apa, tidak didalami, sehingga kita sering terjebak dengan lebih mempercayakan sesuatu itu kepada yang adalah bela syariah, padahal belum tentu itu syariah. Contoh tentang KPR syariah. Nah, di KPR syariah itu biasanya ada, selama ini sih sepertinya ada dua model. Yang pertama adalah dengan akad murabahah. Murabahah itu kalau diambil dari bahasa Arab, saya belajar juga, itu ternyata artinya adalah bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Karena pihak lembaga keuangan syariah itu seolah-olah adalah sebagai pemilik properti. Kemudian dia menawarkan properti itu kepada kita, pembayaran untuk jangka waktu tertentu itu dengan harga sekian. Artinya dari harga awal, kalau kita melunasi itu di awal, dengan harga ketika kita mengkredit atau kita mencicil, mengangsur selama beberapa tahun itu ia akan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena nilai properti itu kan bertambah, umumnya sih bertambah. Dan itu wajar ketika pembeli itu mendapatkan tawaran harga yang lebih tinggi ketika memilih untuk mengangsur. Dan itu adalah haknya si penjual, dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah. Tetapi itu adalah idealnya. Kenyataannya terjadi adalah sebetulnya lembaga keuangan syariah itu tidak pernah memiliki properti tersebut. Bukti paling simpel, pertama, kalau betul properti itu adalah punyanya lembaga keuangan syariah, maka pasti ketika lembaga keuangan syariah itu mengalihkan propertinya kepada kita, maka mereka pasti membayar PPh. Pertama, PPh. Yang kedua, kalau memang lembaga keuangan syariah ini adalah sebagai pemilik properti, maka pasti di sertifikat tanahnya itu nanti akan muncul peralihan dari si developer ke lembaga keuangan syariah, baru setelah itu ke kita. Kenyataannya tidak seperti itu. PPh-nya tidak pernah ada buktinya. Yang kedua, di sertifikat tidak pernah muncul nama lembaga keuangan syariah, selain namanya adalah sebagai HT, hak tanggungan. Jadi dia ini muncul namanya di sertifikat itu bukan karena dia sebagai pemilik properti, tapi sebagai orang yang meminjamkan uang kepada kita, kemudian kita menjadikan sertifikat kita sebagai jaminan untuk digunakan oleh lembaga keuangan syariah itu sebagai jaminan agunan. Jadi nama yang muncul di sertifikat itu bukan karena dia sebagai pemilik properti, tapi sebagai orang yang meminjamkan uang kepada kita, kemudian kita memberikan jaminan itu berupa sertifikat. Itu bukti yang paling gampang kita temukan ketika kita berurusan dengan lembaga keuangan syariah, terutama di KPR syariah. Itu bukti paling mudah, yang paling gampang dilacak. Kenapa bisa seperti itu? Karena lembaga keuangan syariah itu namanya aja lembaga keuangan. Jadi dia itu adalah bisnisnya, bisnis core-nya itu adalah bisnis uang, bukan bisnis real di bidang properti misalnya. Dan ketika mereka itu mau nekat untuk masuk ke bisnis real properti, itu jelas itu akan menyalahi hakikat dari berdirinya lembaga keuangan syariah itu sendiri. Karena di peraturan Bank Indonesia itu, disitu tidak menyebutkan masalah bisnis real untuk bank, itu nggak ada. Bisnis real untuk lembaga keuangan syariah itu nggak ada. Jadi memang mereka itu dari awal disetting untuk masuk ke bisnis uang, baik itu syariah maupun konvensional. Nah, biasanya ketika kita itu sudah mulai sadar ternyata kita ini berurusan dengan lembaga keuangan yang tidak syariah, kita kemudian akan protes. Dan lembaga keuangan syariah ini dia akan bertahan, atau dia akan ibaratnya itu apa ya, dia akan memberikan penjelasan kepada kita bahwa Bapak Ibu dulu pernah menandatangani akad wakalah. Oke, sekali kita jelaskan masalah akad wakalah. Akad wakalah itu adalah suatu semacam ya surat kuasa. Kalau teman-teman pernah membuat surat kuasa itu, yaitulah akad wakalah itu seperti itu. Jadi di akad wakalah itu isinya adalah lembaga keuangan syariah mempercayakan kepada kita sebagai orang yang membutuhkan rumah itu untuk mencari rumah yang kita ingini seperti apa. Rumah yang ingin kita beli itu yang mana, di mana, dan harga berapa terserah. Nanti lembaga keuangan syariah itu akan membayar utuh dari developer itu, kemudian nanti akan ditawarkan kepada kita dengan harga tertentu. Itu idealnya. Dan
di isinya pun sebenarnya ya mirip-mirip seperti itu, tetapi kenyataannya kan nggak seperti itu teman-teman semua. Kenyataannya adalah kita ini sudah biasanya kalau kita butuh rumah itu kita kusak-kusuk dulu, kita nyari dulu lokasinya, kemudian ketika kita cocok maka kita akan DP, membayar DP down payment kepada developer atau kepada pemilik tanahnya. Setelah itu ketika kita kurang, kemudian kita mencari bantuan bala tentara baru dari lembaga keuangan syariah misalnya. Jadi yang terjadi adalah pertama, jual beli itu sudah terjadi. Kepemilikan barang sudah beralih dari developer ke kita. Itu pertama. Pertama ini ya, bukan ini. Yang keduanya adalah kita mencari bantuan pihak lain. Dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah. Bantuannya berupa apa? Berupa uang untuk melunasi sejumlah kekurangan kita tadi kepada developer itu. Dan kita nanti, yang ketiga adalah kita diharuskan untuk mengembalikan uang yang telah dikucurkan oleh lembaga keuangan syariah tadi dalam jumlah tertentu. Ingat, dalam jumlah tertentu, bukan dalam jumlah yang sama. Misalkan harga rumah itu 200 juta. 200 juta, kemudian kita punya DP-nya, karena kita gak kaya lah ya, 100 juta, berarti 50%. Berarti kita tinggal kurang 100 juta. 100 juta kita minta ditalangi atau minta dilunasin oleh lembaga keuangan syariah. Oke, mereka siap. Mereka kemudian mengucurkan dana itu 100 juta ke developer. Sertifikat pun akhirnya diserahkan oleh developer harusnya kepada kita. Karena siapa? Karena kita yang punya rumah tadi kan, kita udah beli, udah bayar DP kan, harusnya langsung diserahkan kepada kita. Tapi kenyataannya adalah sertifikat itu langsung diambil sama lembaga keuangan syariah sebagai agunan. Padahal kita itu sebenarnya boleh untuk memberikan agunan dalam bentuk yang lain. Misalnya kita punya mobil harga 100 juta, kita berikan itu BPKB-nya kepada lembaga keuangan syariah sebagai agunan, itu sebenarnya boleh. Idealnya seperti itu. Karena apa? Karena kita itu pinjam di lembaga keuangan syariah itu adalah uang loh. Jadi kita mau memberikan agunan itu berupa sertifikat kah, berupa BPKB, itu mana terserah kita, karena kita yang punya agunan itu dan kita memiliki aset yang lain yang senilai dengan apa yang kita pinjam tadi. Itu idealnya seperti itu, tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Kenyataannya adalah lembaga keuangan syariah itu langsung dia mengambil sertifikat dari developer tadi ke dia, disimpan di dia sebagai jaminan. Padahal harusnya lembaga keuangan syariah itu sebenarnya kalau dalam posisi seperti itu ya, dia itu sebenarnya nggak punya kuasa untuk mengakui bahwa itu sebagai properti milik dia. Karena dia itu disitu cuma sebagai orang yang meminjamkan uang kepada kita, dan kita harus mengembalikan itu. Kalau teman-teman lihat ya, prinsip syariah itu adalah ketika kita meminjam uang, kita utang lah. Makanya saya ini tulisannya tobat yang utang. Ini dua isi, nanti kapan-kapan saya jelaskan. Jadi ketika kita itu utang dari lembaga keuangan syariah, maka kita harus mengembalikan itu sesuai dengan nilai yang kemarin dikucurkan itu. Loh, kok bisa seperti itu gitu? Ini kan negara Republik Indonesia itu. Iya teman-teman semua, memang ini negara Republik Indonesia. Tapi teman-teman semua harus ingat, Indonesia ini cuma sebagian kecil dari negara yang ada di bumi ini, dan bumi ini miliknya Allah. Allah saja melarang kita untuk melakukan transaksi riba, dan transaksi riba ini adalah dosa yang besar, yang kalau teman-teman lihat di Al-Baqarah itu ancamannya itu secara jelas dijelaskan Allah, yaitu adalah pelaku riba itu diancam perang oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dosa-dosa besar yang lain itu tidak pernah dijelaskan ancamannya seperti apa. Tapi untuk riba itu dijelaskan ancamannya seperti itu. Dan di hadis-hadis yang sahih itu banyak sekali ancaman riba itu, seperti memakan 1 dirham riba itu sama dengan menzinai 36 perempuan, atau sekecil-kecilnya dosa riba itu adalah menzinai ibu kandung sendiri. Itu ancaman-ancaman yang betul-betul digambarkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul, itu langsung dapat kita pahami lah gitu, bahwa dosanya itu ternyata besar sekali. Oleh karena kalau ada kita kemudian mengatakan bahwa ini kan Indonesia tuh, dan itu legal tuh, teman-teman perlu ketahui ya, nanti ketika kita itu sudah di yaumul qiyamah, kita sudah di hari pembalasan, kita itu di sana sudah tidak bisa lagi kemudian kita berkumpul dengan sama-sama Indonesia, kemudian kita akan melakukan protes kepada Allah, ya Allah, ini kami ini adalah warga masyarakat Indonesia.
kemudian kita ini karena sudah ada peraturan yang legal maka kita boleh bayar riba. Nggak akan ada seperti itu teman-teman semua. Dijelaskan oleh Allah itu bahwa nanti yang namanya anak saja dia akan lari dari orang tuanya akan lari dari anaknya, istri akan lari dari suaminya, dan semua orang itu akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada lagi di situ membahas masalah saya ini warga negara mana. Tidak ada, yang ada adalah kita semua adalah hambanya Allah, dan kita akan carut marut, kita akan pusing menghadapi itu. Dan angan-angan kita untuk mengatakan bahwa nanti kita akan reuni dengan teman-teman, jadi kita nanti akan membuat suatu kekuatan besar untuk menghadapi Allah, itu adalah nonsen, itu adalah salah besar. Teman-teman silakan dilihat, silakan dipelajari seperti apa nanti kisah di hari akhir itu. Oke, kita balik ke masalah tadi, transaksi di murabahah tadi. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa ini adalah legal, jadi ini adalah halal, jadi itu adalah salah besar teman-teman semua. Karena yang namanya halal itu bukan karena ada peraturan, bukan karena ada undang-undang yang diketok palu oleh DPR, tetapi halal haram sesuatu itu adalah ditentukan oleh Al-Quran, oleh hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu silahkan teman-teman diresapi, dipahami. Kalau pada kesempatan kali ini teman-teman belum bisa menerima, silahkan ini di save saja videonya, kemudian nanti silahkan didengar berulang-ulang. Mudah-mudahan nanti Allah akan datangkan pemahaman kepada teman-teman semua. Dan apakah kemudian saya ini bebas dari riba dulunya? Saya ini dulu pelaku riba teman-teman semua. Saya seorang pegawai negeri sipil, tapi kemudian angsuran saya banyak. Kok bisa banyak itu? Jadi ternyata kita kalau punya utang itu, kita tuh menikmati apa? Menikmati untuk menambah lagi. Jadi pertama ambil utang sekian, oh ternyata masih bisa menambah, ambil lagi, nambah lagi, sampai akhirnya saya tuh sadar bahwa ini ada yang salah gitu. Jadi saya merasa bahwa angsuran itu sangat banyak sekali, kemudian hidup itu kacau lah, katakanlah kacau. Pertama karirnya nyungsep, terus sering berantem sama anak istri. Kenapa kok berantem? Bayangin saja teman-teman, ketika kita sudah punya deadline-nya banyak gitu, nilainya banyak, kemudian di hari itu atau 1 hari 2 hari menjelang itu kita tidak memiliki uang, yang terjadi adalah apa? Tensi kita naik, nggak bisa tidur, akhirnya apa? Kita gampang marah, ditanya baik-baik sama anak pun, meskipun itu nggak ada kaitannya dengan riba, tapi kemudian kita akan menjawab ketus, bahkan kadang-kadang kita marah-marah sendiri nggak jelas itu. Apalagi dengan pasangan istri gitu ya, itu bisa berantem karena kita sudah pusing masalah cicilan tadi. Kalau teman-teman mengatakan bahwa cicilan saya masih aman, masih masih di angka yang wajar, yang masih bisa saya tutup, teman-teman perlu ingat yang namanya Allah itu memegang kuasa atas rezeki kita. Teman-teman bisa mengatakan seperti itu, boleh jadi hari berikutnya teman-teman akan dikurangi jatah rezekinya itu, atau paling tidak dan paling pasti adalah teman-teman sudah menyepelekan ancaman Allah tentang riba tadi. Sebenarnya intinya adalah kita tuh nggak boleh, meskipun kita tuh pinjam cuma satu rupiah, kemudian kita membalikin 2 rupiah, itu nggak boleh. Intinya itu. Jadi jangan melihat besar kecilnya, tapi silakan lihat ancamannya itu. Oke, kita balik karena sudah terlalu banyak ngelantur, nanti teman-teman pusing. Tapi saya sampaikan ini adalah agar teman-teman itu punya pemahaman yang lebih komprehensif tentang riba, punya pemahaman yang lebih luas tentang KPR syariah tadi. Jadi apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari cerita yang panjang tadi? Pertama adalah lembaga keuangan syariah itu tidak pernah memiliki properti yang dia jual pada kita. Dia mengatakan dia menjual pada kita, padahal dia nggak pernah memiliki properti itu. Kenapa? Karena kita sudah membayar DP itu kepada developer. Dan secara Islam, ketika kita sudah membayar DP, itu artinya kepemilikan sudah jatuh ke tangan kita. Jadi tidak ada lagi yang namanya kita mengangsur, tapi bukan kepada si pemilik awalnya. Pemilik awalnya kan developer. Harusnya kalau kita mau mengasurnya ke developer, bukan ke lembaga keuangan syariah. Itu pertama. Buktinya apa? Buktinya adalah tidak pernah ada bukti pembayaran PPh dari lembaga keuangan syariah pada pemerintah daerah. Padahal kalau ada jual beli, kalau memang betul ada jual beli antara lembaga keuangan syariah pada kita, itu harusnya lembaga keuangan syariah itu membayar PPh kepada pemerintah daerah. Tuh. Kemudian bukti yang kedua adalah
tidak pernah ada nama lembaga keuangan syariah itu muncul di sertifikat tanah itu sebagai pemilik atau penerima peralihan hak atas tanah. Di sertifikat teman-teman semua yang pernah sekolah di KPR itu muncul nama lembaga keuangan syariah tapi itu bukan karena dia sebagai pemilik tanah, tapi adalah dia sebagai pemegang hak tanggungan. Hak tanggungan itu apa? Hak tanggungan itu adalah kita, gambarnya gampangnya gini, kita punya utang dengan lembaga keuangan syariah. Artinya lembaga keuangan syariah itu punya kuasa atas bagian kita karena kita punya utang sama dia. Jaminannya adalah sertifikat. Nah, di sertifikat itu ditulisin nanti kan sebagai pemegang hak tanggungan. Artinya sertifikat itu kita jaminkan kepada lembaga keuangan syariah karena kita memiliki utang kepada dia gitu. Jadi nama dia itu muncul di situ bukan karena dia sebagai penerima peralihan hak atas tanah, bukan, tapi karena dia sebagai pemegang hak atas tanah. Dia jadi punya kuasa atas bagian dari kita. Kuasa itu artinya dia menguasai kita gitu. Karena kita punya utang atau kita punya tanggungan kepada dia. Itu prinsipnya pertama itu. Terus yang kedua itu adalah lembaga keuangan syariah itu nanti akan bertahan dengan namanya akad wakalah. Wakalah itu adalah surat kuasa dari lembaga keuangan syariah kepada kita untuk mencari properti yang kita inginkan. Dan itu adalah kebohongan besar. Karena apa? Karena kita ini sudah mencari sendiri, kita sudah membayar kepada developer. Jadi kalau dikatakan bahwa dia itu mempercayakan kepada kita untuk mencari rumah, untuk mencari tanah, untuk dibeli dulu, kemudian nanti lembaga keuangan syariah itu akan membayar itu utuh pada developer, itu adalah kebohongan besar. Tidak pernah terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah kita sudah membayar DP kepada developer atau kepada pemilik tanah, artinya pemiliknya sudah beralih kepada kita, tapi kemudian kita harus mengangsur dengan nilai yang berbeda. Intinya nilai yang berbeda. Jadi kita itu pinjam uang kepada lembaga keuangan syariah, tapi kemudian kita harus mengembalikannya dengan nilai yang berbeda. Dan silakan teman-teman lihat di lembaga keuangan syariah itu, di situ ada namanya margin. Kalau di lembaga keuangan konvensional itu namanya adalah bunga. Silakan teman-teman lihat, bandingkan. Margin itu persenannya itu jauh lebih besar daripada lembaga keuangan konvensional. Padahal intinya sama. Intinya adalah apa? Intinya sama-sama lembaga keuangan syariah itu tidak pernah memiliki barang yang kita beli itu. Jadi barang itu mengalir dari developer kepada kita, enggak atau tidak sama sekali melalui lembaga keuangan syariah. Jadi kebohongan besar bahwa dikatakan bahwa itu adalah transaksi jual beli murabahah itu nonsen, kebohongan besar. Silakan teman-teman lihat saja. Dan biasanya nanti ketika teman-teman lihat kata-kata di akadnya itu, nanti di situ akan rancu, ada kata-kata jual beli, ada kata-kata pembiayaan. Padahal harusnya kalau memang betul-betul itu murabahah, maka yang terjadi adalah akad jual beli. Jual beli, si lembaga keuangan syariah sebagai penjual, kita sebagai pembeli, dua orang itu. Kalau sampai kemudian saya sudah berurusan dengan developer, kemudian di situ muncul pihak ketiga yang itu mengakui sebagai pemilik properti, maka itu adalah jual beli yang sangat aneh, jual beli yang secara awam pun aneh. Kok bisa di situ sudah ada pembeli, sudah ada penjual, tiba-tiba muncul pihak lain yang di situ mengaku sebagai pembeli, penjual. Kecuali dari awal itu developer mengatakan bahwa saya sudah bukan pemilik tanah ini loh, sudah bukan sebagai pemilik rumah ini loh. Karena apa? Karena sudah dibeli sama lembaga keuangan syariah misalnya gitu. Nah itu boleh itu, tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Lembaga keuangan syariah itu tidak pernah memiliki properti rumah tanah yang kita inginkan itu. Itu intinya di situ. Jadi murabahah itu betul, di murabahah itu dia bertumbuh betul. Ya tumbuhnya apa? Tumbuhnya adalah nilai pinjaman uangnya. Jadi bukan nilai propertinya, tapi nilai pinjaman uangnya. Kita pinjam 100 juta, tadi saya katakan 100 juta, itu kita bisa mengembalikan itu 200 juta, 250 juta, dan itu adalah sangat, silakan teman-teman inilah berikan istilah itu apa namanya gitu tuh. Jadi kita sudah datang ke lembaga keuangan syariah untuk menghindari riba, meskipun kita juga belum paham riba itu apa. Tapi kemudian yang terjadi adalah, yang terjadi pertama adalah ternyata marginnya sangat tinggi. Padahal margin sama bunga itu, silakan teman-teman jawab sama atau enggak kalau dari penjelasan tadi saya. Nanti akan saya lanjutkan dengan sesi yang lain, tayangannya lain, mungkin nanti teman-teman akan lebih paham lagi. Tapi dari sini sebenarnya dari yang praktis saja teman-teman sudah dapat mengatakan bahwa sebenarnya ini riba atau enggak sih gitu.
apakah betul si lembaga keuangan syariah itu adalah sebagai penjual, atau dia hanya sebagai orang yang meminjamkan uang. Pertama, buktinya dari mana? Tadi silakan dicek di sertifikat, silakan dilihat. Kemudian apakah di situ ada bukti tentang pembayaran PPh? PPh itu pajak pertambahan, itu apa ya, pajak penghasilan lah ya, karena dia sudah menjual properti kepada seseorang, maka dia akan membayar PPh kepada pemerintah daerah, dan itu pasti nggak ada itu. Kok saya bisa bahas-bahas masalah sertifikat? Emangnya saya paham sertifikat? Lah, saya pegawai negeri sipil dan saya bekerja di lembaga yang mengurusi sertifikat tanah, jadi saya paham betul masalah sertifikat ini. Dan ketika kemarin saya berurusan dengan lembaga keuangan syariah, itu baik itu klaim dia tentang wakalah, itu alhamdulillah saya bisa mengatasi itu. Karena apa? Karena saya sudah belajar dan saya sudah pahami, saya sudah teliti itu nyangkutnya di mana, masalahnya di mana. Akhirnya saya tahu. Jadi mereka itu mengatakan istilah-istilah Islam itu saya bisa membahas itu, dan saya bisa menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka pahami itu salah. Dan saya bisa menjelaskan itu bahwa silakan lihat di bukti itu, di sertifikat macam-macam itu, bahwa itu jelas keliru kalau dia katakan dia sebagai pemilik sertifikat. Saya tahu betul itu yang namanya transaksi seperti properti itu seperti apa, itu saya tahu karena saya memang selama ini hampir 10 tahun lah saya bergerak di bidang yang mengurusi sertifikat tanah, di bidang pertanahan. Baik teman-teman semua, kiranya tayangan kali ini cukup sekian. Nanti akan kita sambung dengan tayangan-tayangan yang lain, insya Allah nanti tentang masalah apa ya, ijarah, boleh ijarah nanti yang akad ijarah ya, akad sewa menyewa, atau tentang banyak lah. Intinya di sini kenapa saya membuat channel ini, kenapa saya membuat konten seperti ini adalah saya ingin menebus kesalahan masa lalu. Kalau dikatakan di hadis bahwa satu dirham saja itu nilai mungkin sekitar 70.000 rupiah, itu ternyata sama nilainya dengan kita berzina dengan 36 perempuan, dan sekecil-kecilnya dosa riba itu adalah menzinai ibu kandung sendiri. Maka kalau pinjaman saya saja itu hampir 1 miliar, itu maka berapa dosa yang saya tanggung selama ini, teman-teman semua. Makanya saya memang bertekad mendeklarasikan diri untuk paling tidak saya mengedukasi kepada teman-teman semua, baik itu yang sudah meminjam utang di lembaga keuangan ataupun yang belum, itu mudah-mudahan kemudian yang belum juga nggak perlu lagi pinjam, dan yang sudah terlanjur pinjam maka mudah-mudahan punya apa ya, greget untuk segera diselesaikan. Dan nanti insya Allah nanti di sesi yang lain akan saya bahas cara-cara apa ya untuk menyelesaikan itu dengan tanpa membayar bunganya. Alhamdulillah teman-teman semua, KPR saya bulan ini selesai. Saya tidak membayar bunganya sama sekali, saya tidak membayar marginnya sama sekali, alhamdulillah. Kemudian kemarin yang istri saya juga di awal-awal perjuangan itu alhamdulillah dia bisa membayar lunas pinjaman atau utang yang menggunakan SKKJ-nya itu tanpa membayar bunganya itu, alhamdulillah. Itu semua karunia Allah. Tapi tentu ini saya harus perlu perjuangan ekstra untuk paling tidak mengimbangi dosa-dosa saya masa lalu. Cuma itu aja sebenarnya motivasi saya, bukan karena kemudian saya mencari apa subscriber, follower, bukan. Cukup dilihat pun tidak perlu di subscribe, saya tidak masalah. Paling tidak saya hanya ingin menyampaikan informasi lah. Informasi itu penting karena tanpa informasi yang benar kita ini akan cenderung keliru. Seperti itu teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.